Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Sekali lagi Shalom. Beta mau dengar tepuk tangan orang-orang yang diberkati dan disertai Tuhan sepanjang minggu, lebih keras lagi. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari kita tenangkan hati pikiran kita. Tinggalkan apa yang mungkin terjadi 1 menit, 5 menit, 1 jam yang lalu. Dan fokuskan hidup kita untuk kita menikmati pujian penyembahan bersama dengan Tuhan. Amin. Saya menjemput semuanya bangkit berdiri. Memulai ibadah kita di pagi hari ini sama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami bawa pujian, hormat, kemuliaan kami, pujian penyembahan kami hanya untuk
Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah yang kami lakukan di pagi hari ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya, mau jadi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Datang dan bertakhtalah ya Tuhan atas pujian penyembahan umat-Mu. Karena kami tahu, kami percaya ketika Engkau bertakhta, di situ ada kesembuhan, di situ ada kelepasan, ada mujizat yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat dipersilahkan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami bawa hidup kami. Syarabana kiana namo. Sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan. Angkat suara nyanyikan.
syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama. Come on, Bapak Ibu jemaat, katakan segala puji syukur bagimu Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Sekali lagi kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan Tuhan. Dari selamanya sampai selamanya, Kau tetap Allah yang memerintah. Kau tetap Allah dan Rajaku. Dulu, sekarang, dan selamanya kasih-Mu tiada berubah. Kau yang pegang hidup kami. Kau yang rancangkan masa depanku. Sehingga masa mudaku bagai burung Raja Wali. Kami mau terbang tinggi bersama-Mu Tuhan. Menikmati setiap kemuliaan-Mu. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Come on, HOG, angkat suaramu. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji.
atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. We give you Jesus, 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 hallelujah. We give you the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. With all my heart will sing, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy. We give you all. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, God. We worship you, our Lord. You are we worship you, our God. You are worthy to be. We worship you. We worship you, our Lord. You are worthy to be Hallelujah. 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 Segala hormat punyamu, kemuliaan punyamu, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami bersyukur Tuhan pagi ini. Dan kami tahu Engkau menikmati pujian penyembahan umat-Mu di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami bersatu hati, kami angkat tangan kami. Kami memberkati bangsa dan negara kami. Indonesia ada di hati dan pandangan Tuhan. Kami doakan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Dengan semua kabinet yang ada. Bahkan semua lembaga tinggi negara yang ada. Lembaga yudikatif, legislatif, eksekutif dari tingkat pusat sampai kepada daerah-daerah. Bahkan sampai kepada kami di Provinsi Maluku, di Kota Ambon. Kami perkatakan dengan iman. Damailah Maluku, damailah Kota Ambon. Sejahteralah Maluku, sejahteralah Kota Ambon. Diberkatilah Indonesia. Kami percaya tidak ada satupun pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami percaya. Semua di dalam rancangan dan kendali surga. Keamanannya diberkati. Perekonomiannya diberkati. Masyarakatnya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersatu hati pagi siang ini. Berdoa memberkati para pemimpin di gereja kami. Pendeta Insinyur Niko Noto Raharjo bersama dengan istri dan para wakil gembala. Kami percaya visi besar yang Tuhan taruh di hati mereka. Kami percaya dalam nama Yesus. Tuhan yang utus, Tuhan yang pelihara. Dan kami percaya Tuhan memberkati pelayanan Pastor Niko bersama dengan tim. Dan juga kami berdoa untuk gembala terkasih kami. Pendeta Sony Waplau dan Pendeta Linda Waplau sebagai wakil gembala. Bapak kami bersyukur Tuhan. Hari ini mereka boleh ada bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan tidak ada rancangan-Mu yang gagal atas kehidupan kedua hamba-Mu. Tuhan yang panggil, Tuhan yang akan sertai. Dan Tuhan akan berkati kehidupan keluarganya, usaha bisnis mereka, bahkan pelayanan mereka. Tuhan pakai semakin dahsyat di dalam nama Yesus. Untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dari Ambon sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan pakai Pendeta Sony dan Pendeta Linda. Di dalam nama Yesus kami doakan semua barisan pelayan di tempat ini. Kami percaya Tuhan yang pilih, Tuhan yang pakai, Tuhan yang akan perlengkapi kami. Dan kami tahu Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa pagi hari ini. Menyerahkan Tuhan semua kekasih-kekasih Tuhan, jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Kami tahu Tuhan tidak ada satupun pribadi yang Tuhan lewatkan pagi hari ini. Dan kami percaya apapun yang kami doakan hari ini, kami percaya dengan iman. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami pulang dari tempat ini, kami menemukan jawaban yang pasti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua jemaat-Mu yang hadir. Berkati usaha bisnis pekerjaan mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Hari ini yang dalam pergumulan Tuhan kasih jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan Tuhan persembahan syukur kami. Kami bawa karena kami mengasihi Tuhan. Dan Tuhan terlebih lagi mengasihi kehidupan kami. Tuhan mati bagi kami dan tebus hidup kami. Oleh karena itu Tuhan berkatilah persembahan yang kami bawa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. 1 minggu berlalu dan kami melihat penyertaan Tuhan. Dan kami percaya di minggu yang baru pun Tuhan yang sama yang akan berjalan di depan kami, memimpin kami, menerobos bersama dengan kami. Dan kami percaya segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami kembalikan segala hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Selamat pagi HOG Shalom. Sambat jemput yang masih duduk berdiri. Hari ini pagi ini semua tentang Tuhan. Amin. Kalau ada yang datang dengan pergumulan persoalan, jangan besarkan masalahnya. Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Tetapi besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Dia bertakhta di atas kehidupanmu dan kehidupanku. Come on. Besarkan
kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Besarkan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas, betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah sekali lagi, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan. Oh, pujilah Dia. Kemurahannya, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas, betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Angkat tanganmu, lambaikan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Jiwaku ditebus olehnya. Dia baik buatku, buatmu, amin. Sebab Dialah yang ditinggikan, Dia Raja, Dia berkuasa dari selamanya sampai selamanya. Amin. Saya rindu Bapak Ibu jemaat, sama-sama. Tuhan yang, sambil bertepuk tangan, yo. Tuhan yang menolong hidupku. Sekali lagi, sekali lagi. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku sekali lagi, sekali lagi. Katakan sambil bertepuk tangan yang paling keras. Tuhan, Tuhan yang, haleluya. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Sekali lagi nyanyikan Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi katakan, jiwaku ditebus olehnya. Amin. Yes, jiwaku ditebus olehnya. Sakitmu sembuh dalam nama Yesus. Dia mati ganti kita. Amin. Oleh karena itu, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Dia baik bagiku, Dia baik bagimu.
mau memuji Tuhan? Masih mau memuji Tuhan? Wow, lebih bersorak ya. Amin. Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayang orang semua. Tunjuk kiri kananmu, katakan Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayang Yesus sayang orang semua. Come on, kita bergoyang bagi Tuhan karena kebaikannya dalam hidup kita. Seka-sekayo kiri kanan putar badan puji Tuhan. Seka-sekayo kiri kanan putar badan puji Tuhan. Katakan sama sebelahnya, Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang orang semua. Haleluya, kita menari bagi Tuhan. Seka-sekayo, hey, kiri kanan putar badan puji Tuhan. Seka-sekayo, hey, kiri kanan putar badan puji Tuhan. Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayang orang semua. Haleluya, musik memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Haleluya, come on. Haleluya, Yesus sayangku, Yesus sayang saya. Haleluya. Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayang orang. Sekali lagi. Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayang orang semua. Yesus sayang orang semua. Yesus sayang orang semua. Amin. Yang disayang Tuhan tepuk tangannya dong. Haleluya. Semua menyala, amin. Kalau kita bilang HOG, bilang menyala. HOG. HOG. Dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Wow. Yesus sayangku, Yesus sayang sah. Buktinya dia rela mati buat kita. Ganti kita. Setiap penderitaan rela ditanggungnya. Karena hidupku dan hidupmu berharga. Mari kita tenang sejenak di hadirat Tuhan. Kalau mungkin hari ini berat dan rasanya tidak adil, Tuhan hanya mau memakai bahu yang kuat untuk menanggung perkara-perkara yang besar. Karena dia sayang hidupmu. Haleluya. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku
oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya rindu Bapak Ibu Jemaat, angkat pujian ini dari awal sendiri, katakan. Ku yakin Ini pujian iman kami Bapa. hidup kami ditentukan ku aman karena kau menjaga.
sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Nikmati hadirannya. Dia ada di sini memelukmu saat ini. Katakan buat dia, Bapa, kami perlukan jamahanmu. Cukup jamahanmu dan pribadimu, cukup bagiku. Oh Bapa, Kiara bata syara labara nama ya, Kiara nama ya syandara labata Kiara labata she, inara namo, Kiara labasyara labara labaya nama ya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi dengan lembut katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan
angkat tangan kanan saudara. Ikuti apa yang saya katakan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Taruh tangan kanan di dada saudara. Bagi saya, bagi saya, Bagi saya, bagi saya Tuhan. bagi saya. Yes Tuhan, Amen. Kau baik bagi kami. Kau baik bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan kuat dan gagahnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan, kesembuhan Tuhan. Waktu kami lemah, Engkau kuatkan kami. Waktu kami sakit, Engkau sembuhkan kami. Waktu kami tidak berdaya, Engkau menopang kami Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang berjanji sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang berjalan di hadapan kami. Engkau yang menyertai kami. Engkau yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak sanggup hidup dengan diri kami sendiri tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami mau terus lebih tiap hari kami akan lebih bergantung kepadamu Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak berarti. Bersama Engkau kami lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih kalau kami berada pada hari Minggu. Kami boleh Engkau izinkan kami untuk beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu. Dan kami juga siap untuk mendengarkan tuntunan firman-Mu Tuhan. Karena kami tidak mau berjalan dengan akal pikiran kami, tapi kami mau berpegang kepada apa kata firman untuk kami meraih apa yang telah Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, taruh isi hati-Mu di dalam hati hamba-Mu, biar mengalir seperti aliran-aliran air hidup. Taruh kuasa di lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Dan urapi setiap jemaat yang hadir. Berikan telinga seorang murid. Sehingga mereka mengerti apa yang disampaikan. Bukan hanya mengerti tapi mereka menghidupinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Haleluya. Bilang kiri kanan saudara sebelum duduk, tetap menyala. Tetap menyala. Silakan duduk saudara. Senang baku dapat kembali. Sudah 2 bulan beta absen, tidak datang untuk melayani ibadah perjamuan kudus. Jangan-jangan dong bilang Gembala Sony Sulari tinggal dia pun jemaat. Tapi beta akan cerita, bukan sengaja saya tidak datang, tapi Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi dalam diri saya untuk saya melihat kemuliaan Tuhan untuk naik ke next level. Amin. Mau naik tingkat untuk masuk di tingkat kedua, ketiga, keempat di dalam universitas harus melalui apa? Profesor? Ujian. Ada ujian. Dalam hidup ini juga ada ujian. Nah hari ini beta akan sampaikan judul khotbah dengan judul Tetap Kuat Menghadapi Tantangan dan Tekanan Hidup. Siapa yang seng ada menghadapi tantangan dalam hidup ini? Seng pernah ada punya masalah? Tolong angkat tangan.
Hai jemaat-jemaat yang punya masalah, semua orang sing ada yang sem punya masalah. Yang sem punya masalah ada di mana? Di Taeno. Sudah pernah dengar toh? Ada anak muda susah tahan lagi hidupnya. Dia bilang kepada Pak Pendeta, tolong bawa beta di tempat yang aman, tenang, tidak ada masalah. Ini ada keping sedikit beta mau kasih Pak Pendeta. Terus Pak Pendeta tanya, kapan usai mau pi? Pak Pendeta bilang, sudah saya nggak usah kasih. Kapan saya mau pi? Dia bilang, kalau bisa sekarang. Dia bilang, oke. Pak Pendeta bilang, oke, ketemu pi. Dibawa di Taeno. Kebetulan yang punya Taeno ada di sini juga. Dia tunjukkan kepada anak muda itu, di batu nisan ada tulis, rest and peace. Ini sudah istirahat dengan damai. Dan dia balik kepada anak muda. Anak muda, kalau Anda masih punya masalah, bersyukurlah pertanda Anda masih hidup. Jadi bilang kiri kanan saudara, kalau ada masalah bersyukur. Berarti usai masih hidup. Amin. Nah saudara, Tuhan Yesus menghendaki supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat saat menghadapi tantangan hidup. Untuk apa? Tujuannya untuk membangun kedewasaan rohani dan karakter kita. Supaya Tuhan, dengan demikian bagaimana cara membangun itu? Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup kita. Saya kasih ilustrasi. Kebetulan juga saya baru dapat cucu yang ke-14 yang umurnya baru 3 bulan. Dan anak ini, cucu ini tidak mungkin, atau pada waktu dia mulai cukup umur 9 bulan atau 10 bulan dia mulai belajar berjalan. Pasti dia tidak lancar jalan langsung. Jalan jatuh. Tapi tidak pernah seorang ibu bilang kepada suster, "Suster, mulai hari ini jangan lagi kasih anak saya berjalan, nanti dia jatuh. Gendong dia terus." Anak itu akan jadi apa? Lumpuh. Jadi Tuhan izinkan kita jatuh bangun. Untuk apa? Untuk kita menjadi dewasa. Menjadi kuat di dalam kehidupan ini. Karena itu tidak melalui teori, harus melalui proses. Proses demi proses. Jadi saya mau memberikan sedikit pengertian bahwa banyak orang yang bilang di dalam firman Tuhan, Yesus berkata, "Aku datang supaya kamu mempunyai hidup, mempunyainya di dalam segala kelimpahan." Ada pengertian orang berarti beta hidup senang, susah ada masalah dalam hidup ini. Tapi beta mendapatkan hidup berkelimpahan yang Tuhan maksudkan. Itu bukan hidup yang tidak ada masalah. Bukan jalan tol. Tapi hidup berkelimpahan yang Tuhan maksudkan, kemampuan kita untuk mengatasi setiap masalah yang datang dalam hidup kita yang orang lain tidak bisa. Jadi tanamkan di dalam mindset saudara bahwa kalau beta sungguh-sungguh ke gereja, tiap minggu ke HOG, tiap minggu juga saya pergi ke KUL, tapi beta masalah yang pernah naik berhenti-berhenti, itu berarti tertanda Anda akan terbang tinggi bagaikan burung Raja Wali. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Jadi burung Raja Wali dia bisa terbang kalau ada badai, ada tantangan. Nah saudara, 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini adalah nasihat Paulus kepada muridnya yang bernama Timotius yang masih muda. Supaya jadi kuat di dalam menghadapi tantangan hidup ini. Memang hidup ini ada kalanya mendatangkan tangisan, mendatangkan air mata. Tapi tujuannya adalah membentuk karakter kita, iman kita semakin kuat dan dewasa. Agak slow sedikit, agak slow, bunyi jangan terlalu tinggi. Ya, karena itu
kita harus mempunyai mindset waktu menghadapi tekanan hidup ini. Apakah itu masalah kesehatan, apakah itu masalah keuangan, apakah itu masalah pekerjaan, apakah itu masalah rumah tangga, dan segala macam masalah. Hadapi dengan mindset yang benar dalam hidup ini supaya kita tidak stres. Tuhan izinkan ujian terjadi untuk apa? Membentuk kita menjadi dewasa, membuat karakter kita menjadi dewasa secara rohani. Amin. Nah, saya mau jemaat HUG, jemaat yang militan. Jangan sedikit-sedikit supaya papeda dingin. Suloyo, tetap kuat. Beta cerita ini karena beta baru melalui ada proses. 2 bulan saya tidak hadir di sini. Bukan karena beta yang datang, beta pun mau. Tapi Tuhan izinkan ada proses yang nanti beta cerita. Saudara, ada 3 kebenaran yang akan saya bagikan bagaimana kita tetap kuat saat menghadapi tantangan dan tekanan dalam hidup ini. Yang pertama, tantangan dan tekanan dalam hidup Tuhan izinkan supaya kita menjadi orang Kristen yang matang dan sempurna. Bilang dengan beta, matang dan sempurna. Jangan Kristen bayi, tapi matang dan sempurna. Untuk apa? Untuk ketong bisa dipakai menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk turut menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadi saksi kepada orang lain. Kalau ketong sing ada punya pengalaman, wah beta begini, beta berdoa, Tuhan kasih kesembuhan, Tuhan kasih jalan keluar, ketong mau cerita apa para orang? Katong sing khotbah, cerita apa yang kita alami, kita bilang kepada orang-orang yang belum pernah menerima Yesus. Oh, begitu ya? Kalau begitu beta mau datang di HUG juga. Karena di situ beta lihat ada hidup yang berkemenangan. Amin. Belum ada ayatnya. Ya, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saya baca, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi jangan bilang, aduh kenapa beta begini lagi. Tapi firman Tuhan bilang, anggaplah sebagai suatu percobaan waktu kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Saudara-saudaraku, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tanamkan itu di paradigma saudara bahwa ujian itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Memang waktu menghadapi tidak enak. Tapi waktu kita tahu bagaimana kita menghadapinya atau bagaimana mengatasinya bersama Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang. Ujian, orang mau naik kelas juga ujian, mau naik tingkat dalam universitas juga ujian. Jadi dalam menghadapi hidup ini kita tidak lepas daripada ujian. Yang mengerti katakan amin. Kita supaya menjadi apa? Menjadi matang, menjadi sempurna, menjadi utuh, dan kehidupan kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah saudara, beta mau cerita sedikit. Kenapa 2 bulan beta sing datang mengadakan ibadah perjamuan kudus. Memang ada sebagian su tahu untuk ada masalah kesehatan. Tapi sebagian sing tahu, dong sen tahu ini Pak Soni sulari ketinggal jemaat gak apa. Jadi ceritanya begini, sebelum saya ke Jakarta, terakhir 2 bulan yang lalu, saya sikat gigi, saya punya kloset mungkin agak sedikit rendah, waktu berdiri ada ceklat di belakang, rasa sakit. Tapi tidak berat, itu biasa, sudah beberapa kali saya kena, saya pergi berenang, di Pabula punya hotel, 2 kali 3 kali sembuh. Tapi kali ini
Saya lihat jalan pagi ada rasa sakit. Saya pikir saya pergi berenang. Ternyata kali ini saya berenang mungkin salah gayanya. Tidak boleh berenang kodok, harus berenang gaya bebas, gaya ini. Dia bukan tambah baik tapi tambah sakit. Mau berdiri begini, mau berdiri senam, mau berdiri puji-pujian sudah saya bisa lagi. Di situ mulai beta diproses. Sudah sakit, tidur mulai terganggu. Waktu tidur mulai terganggu, pikiran-pikiran negatif mulai datang. Mulai menyerang saya dengan berbagai masalah di dalam bidang usaha, di dalam kesehatan, di dalam pelayanan. Mulai dia tak putar di beta pung kepala. Mai tua jadi ikut stres juga. Terus saya biasanya saya punya pengalaman beberapa waktu yang lalu saya pernah mengalami stres berat juga sampai sunau-nau. Susen tahu bikin apa. Beta selalu pergi di Paniko ketemu beliau dan beliau saya melihat beliau itu ada punya urapan. Terus beliau waktu itu doain saya. Doanya hanya beberapa menit, kalimatnya pendek. Begitu doa selesai pulang terlepas. Bebas merdeka. Tidak ada tekanan, tidak stres sama sekali. Kali ini saya juga telepon karena beliau tinggal di Sentul. Saya telepon Pak Niko. Saya kelihatannya punya problem seperti dulu. Lagi mengalami tekanan. Bapak tolong doain saya. Lalu beliau habis berdoa, ada satu hal yang beliau sampaikan kepada saya. Pak Sony, untuk Pak Sony keluar sebagai pemenang, jangan berhenti atau lupa berbahasa roh. Nanti saya akan jelaskan kepada kita manfaat berbahasa roh untuk kita menang atas setiap intimidasi pikiran negatif dari iblis. Kamu tidak akan sembuh, kamu akan mengalami ini, mengalami itu. Kita akan menang karena kita tidak dikasih kesempatan waktu kita berbahasa roh untuk iblis menteror kita. Itu nanti sesi berikut saya akan sampaikan. Nah saudara, saya hanya mau sampaikan bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya maksud. Untuk apa? Untuk kita naik ke next level. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saudara, yang kedua, karena bersama Tuhan Yesus kita akan keluar sebagai pemenang. Jangan sendiri, tapi bersama Tuhan Yesus kita akan keluar sebagai pemenang. 1 Korintus 15 ayat ke-57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, waktu menghadapi tantangan masalah dalam hidup ini, yang menentukan kita naik atau turun,
Itu adalah sikap kita, cara berpikir kita. Kita mau mengandalkan Tuhan, kita tetap mempunyai paradigma bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan punya maksud untuk kebaikan kita. Amin. Nah saudara, jadi kita mungkin bisa terjadi bahwa ada yang kita buat salah, kita buat kesalahan, kita buat dosa, kita merugikan orang lain, kita minta ampun. Tapi kalau itu bukan karena salah kita tahu Tuhan punya rencana. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, enak maupun tidak enak. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kita harus tetap teguh, jangan goyah, tetap giat untuk melayani Tuhan. Dan satu hal yang saya bilang tadi, Tuhan izinkan semua kita alami ini supaya kita bisa bersaksi kepada orang lain bahwa Tuhan itu hidup. Waktu saya mengalami begini, waktu saya berdoa, waktu saya berseru, Dia memberikan jalan keluar. Itu yang bisa membuat kesaksian kita untuk orang lain bahwa Yesus itu hebat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tolong agak panas saya. Ketiga, kita yang lemah akan memperoleh, poin yang ketiga, kita yang lemah akan memperoleh kekuatan dari Tuhan Yesus. 2 Korintus 12 ayat ke-7 sampai 10. Ini Paulus yang menulis, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seseorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara perhatikan, di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah saudara, Tuhan izinkan semacam ada duri dalam daging bagi Paulus. Dia sudah minta Tuhan supaya dicabut dari dia. Tapi Tuhan dibilang tidak. Di dalam kelemahan itu sengaja Tuhan taruh duri biar dia berharap kepada Tuhan. Supaya jangan sombong. Dia berharap dan bergantung kepada Tuhan. Amin. Nah Tuhan izinkan itu supaya supaya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Supaya kita selalu bergantung kepada Tuhan. Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau maksudkan bagi diri kita. Yang mengerti katakan amin. Nah saya akan bagikan 3 langkah bagaimana kita menerapkan hidup kita. Supaya kita tidak mengandalkan diri kita, tapi kita menghadapi setiap tantangan selalu bersandar kepada Tuhan. Langkah-langkah yang saya bagikan ada 3 langkah. Yang pertama, supaya kehidupan doa yang disengaja setiap hari. Saya percaya bahwa Tuhan menghendaki kita, meskipun kita sudah ditebus dengan cara yang gratis, tapi Tuhan ingin ada intimisi, fellowship dengan Dia. Adalah dengan cara membangun hubungan dengan Dia. Kehidupan doa setiap hari.
Hubungan kita dengan Tuhan adalah melalui sarana doa, pujian, dan penyembahan, serta baca firman Tuhan. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita punya relation dengan Tuhan, tapi kita tidak membangun hubungan dalam doa, itu berarti saudara hanya Kristen KTP. KTP yang Kristen atau Kristen tanpa pertobatan. Itu namanya KTP. Saudara, saya ingin jemaat HOG, jemaat yang punya lifestyle, gaya hidup yang cari Tuhan lebih dulu. Saya berulang-ulang khotbah ini karena saya lihat ini sangat bermanfaat, sangat mempunyai dampak untuk bagaimana kita berkemenangan dalam hidup ini. Amin. Saya tidak mau tanya siapa yang sudah berdoa setiap pagi. Pasti yang angkat tangan saya terlalu banyak. Tapi sekarang mungkin sudah banyak. Alkitab bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berarti kita harus dahulukan Tuhan. Yesus pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia pergi di tempat yang sunyi dan berdoa di sana dengan Bapa di surga. Ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Saudara, saya sudah sering kali bilang, kita datang kepada Tuhan bukan merupakan satu keharusan, tapi merupakan kehausan. Kita datang karena kita haus, karena kita cinta kepada Dia. Bukan karena kewajiban, karena saya orang Kristen, saya harus berdoa pagi. Bukan itu. Tapi kita datang karena cinta. Kalau sudah jatuh cinta, itu lupa waktu, lupa pulang. Beta pernah cerita waktu beta pacaran dengan mantan pacar saya yang jadi istri sekarang, sampai lupa pulang. Calon mertua batuk-batuk di belakang pintu, baru beta lihat hampir jam 1 pagi. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan seperti itu. Bukan keharusan tapi kehausan. Anda akan mendapatkan lebih banyak dalam 1 jam bersama Tuhan daripada dalam satu kehidupan tanpa Dia. Kita datang bukan karena kewajiban tapi karena kita rindu. Saudara, saya ada punya plakat, saya sering sudah bilang, tapi saya ingin supaya ini menjadi lifestyle daripada orang jemaat HOG. Saya ada punya satu plakat yang dari Ambon saya bawa ke Jakarta, sampai sekarang saya masih simpan. Plakat itu tulisannya begini, surat dari Yesus. Anakku, aku melihat engkau bangun pagi-pagi. Engkau begitu terburu-buru. Engkau mandi, makan, pergi bekerja. Padahal aku menantikan engkau untuk bersekutu dengan engkau. Tapi sayang engkau tidak punya waktu. Dan aku melihat engkau bekerja dengan kekuatanmu sendiri. Engkau mulai menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan. Pulang dalam keadaan capek. Pulang mandi, makan, tidur. Padahal aku menantikan engkau. Engkau tidak punya waktu. Besok pagi aku menantikan engkau juga. Tapi engkau mandi, makan, pergi bekerja. Padahal aku tahu apa yang menjadi masalahmu. Aku tahu jalan keluar untuk menyelesaikan masalahmu. Cuma sayang kau tidak punya waktu. Saya ingin jemaat HOG punya lifestyle. Sebaiknya kita setiap pagi memandang wajah Tuhan sebelum kita memandang wajah orang lain. Ibu-ibu bilang, Bapak pendeta, beta seng bisa. Pagi-pagi beta mesti urus anak pi sekolah. Beta urus pai tua mesti pi kerja. Beta rasa seng ada masalah. Tidur lebih cepat 1 jam. Bangun lebih cepat 1 jam.
supaya bisa atur maitua dengan anak-anak, paitua dengan anak sekolah. Ku cinta kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Saya mengharapkan jemaat HUG punya lifestyle hidup berdoa. Saudara akan merasa satu perbedaan yang sangat luar biasa. Wajah saudara akan berubah. Saudara tidak akan stres, saudara akan naik ke next level. Saudara akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Saya akan tambahkan sedikit tentang doa dengan bahasa roh. Saya mau sedikit cerita. Saya pernah ditunjuk sebagai Presiden Chapter Full Gospel Businessman Fellowship Internasional untuk Maluku, untuk Ambon. Dan syaratnya untuk menjadi Presiden Chapter Full Gospel Businessman Fellowship Internasional, yaitu persekutuan pengusaha-pengusaha Kristen, itu harus bisa berbahasa roh. Saya waktu mau dilantik atau ditabiskan untuk menjadi Presiden Chapter, saya bilang saya nggak bisa berbahasa roh. Akhirnya beliau bilang, kebetulan yang mengangkat itu sebagai Presiden Chapter Nasional adalah adiknya Pak Niko, Pak Bernard. Oke, Pak Sony, saya kasih pengecualian. Tidak usah bahasa roh, nggak apa-apa. Jadi Presiden Chapter dulu. Itu untuk persekutuan pengusaha-pengusaha Kristen yang tidak perlu dari gereja mana. Kita berkumpul, kita memuji Tuhan, kita menjangkau jiwa-jiwa yang belum kenal Kristus. Dan waktu masuk itulah saya dipertemukan dengan seseorang dari Full Gospel. Dia mulai ngajar saya tentang bahasa roh. Saya bilang, Pak, saya tunggu-tunggu tuh Roh Kudus yang goyang beta pun lidah. Toh? Dia bilang bukan tunggu Roh Kudus yang goyang lidah. Kita yang mesti menggerakkan lidah duluan. Kirana masyandara labasi kiri alabaka. Saudara, dari situ baru saya mulai belajar untuk berbahasa roh. Saya percaya jemaat ini juga belum banyak yang bisa berbahasa roh. Tapi saya mau beritahu saudara bahwa ada kuasa yang luar biasa di dalam bahasa roh. Karena Alkitab berkata di dalam, tolong tampilkan ayatnya, di dalam Kisah 2 ayat yang keempat. Bisa tolong tampilkan? Kisah 2 ayat keempat, Kisah 10 ayat yang ke-46. Dan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah 10 ayat 46. Ya. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, Kisah 19 ayat ke-6. Sebab mereka mendengar orang-orang itu. Kisah berapa? Kisah 19. Ketika Paulus menumpahkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. 1 Korintus 14 ayat 2. 1 Korintus 14 ayat 2 dan 14 ayat 4. Ya, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya
oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Lanjut, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah saudara, saya mau bagikan apa yang saya dapatkan, bahwa iblis waktu dia ingin menguasai seseorang adalah dengan cara dia mulai menguasai pikiran kita. Kamu tidak akan sembuh, kamu tidak akan bangkit, kamu tidak akan pulih lagi. Pokoknya dia mulai intimidasi dengan hal-hal yang negatif dalam pikiran kita. Dan waktu kita berbahasa roh, tidak ada kesempatan untuk iblis datang mengintimidasi, menipu pikiran kita. Karena kita sudah blokir dengan bahasa roh. Kurama syandaralaba sikirialala. Saudara jangan pikir dengan apa. Keluarkan kata-kata yang keluar dengan otomatis dalam lidah saudara. Saya sekarang dimanapun saya berada, bahasa roh. Begitu bahasa roh, iblis mau datang, kamu tidak akan sembuh. Kamu akan begini, kamu akan begitu, tidak ada kesempatan. Nah, saya mungkin tidak ada waktu untuk saya berdoa untuk pengurapan masing-masing, tapi saudara praktekkan ini. Praktekkan ini mungkin sepertinya kurang masuk akal. Saya pertama kali kurang masuk akal. Tapi ternyatanya waktu kita terapkan itu roh kita bernyala-nyala. Tidak ada lagi intimidasi, tipu daya iblis bilang kamu begini, kamu tidak sembuh, kamu akan jadi begini. Lawan dengan bahasa roh. Ada pengalaman saya waktu kita berkumpul dalam conference full gospel. Saya lupa waktu itu di Manado atau di Makassar. Kita naik satu bus kecil, tidak terlalu banyak, mungkin ada 10 orang. Saya waktu itu belum terlalu mengerti tentang bahasa roh. Ada seseorang full gospel di samping atau di belakang beberapa baris. Bahasa roh terus, kira mata karamaci kira lababa. Saya juga tidak mengerti ini orang bikin apa ini. Ternyatanya dia sedang berperang. Dia tidak izinkan iblis menteror pikirannya. Dia lawan dengan bahasa roh. Nah saudara, saya hanya ingin mungkin di kelompok sel saudara bisa praktekkan atau saudara praktekkan sendiri. Dan saya jujur aja, saya keluar dari tekanan yang 2 bulan ini karena salah satunya adalah bahasa roh. Pada waktu saya ketemu Pak Niko tanggal 9 kemarin di dalam MBPJ di Sentul, waktu saya ke toilet, beliau juga baru keluar dari kamar toilet. Terus saya bilang, Pak, terima kasih Pak, saya sudah keluar dari tekanan-tekanan karena saya ikut anjuran Bapak berbahasa roh. Dia bilang, Pak Sony, saya lihat Pak Sony punya muka sudah bercahaya. Saya bilang betul, karena senjata itu muka sudah menyala lagi kembali. Kalau sudah sunau-nau, sudah karepo, saya percaya Tuhan izinkan semua terjadi untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Kalau sempat dalam perjamuan kudus saya izinkan untuk kita lihat, untuk kita praktekkan. Yang kedua, berdoa satu, yang kedua membaca dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Nah ini hal yang menurut saya juga hampir sebagian besar jemaat atau orang Kristen belum mempraktekkan ini secara baik. Saya sudah cukup lama mempraktekkan baca firman Tuhan yang selalu saya sampaikan, 1 pasal perjanjian lama, 1 pasal perjanjian baru, 1 pasal atau 2 pasal Mazmur, dan Amsal itu sesuai dengan tanggal. Karena Amsal itu 31 pasal. Saya baca, saya mengerti atau tidak mengerti, saya baca terus. Itu masuk di dalam memori pikiran saya. Dan pada waktunya, waktu saya menghadapi tantangan hidup, Tuhan ingatkan akan firman Tuhan.
Ya, kita lawan bukan karena apa yang kita tahu, tapi apa kata firman. Karena firman Tuhan bilang, janganlah engkau khawatir tentang apapun, tapi nyatakan di dalam segala hal apa yang menjadi keinginan hatimu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan pengucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi waktu saudara menghadapi tantangan, masalah, saudara jangan terbenam. Baca atau kutip firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan terhadap masalahmu? Kalau itu penyakit, oleh bilur-bilurnya saya telah disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya dia memikul segala kelemahanku dan menanggung segala penyakitku. Wah, kalau itu menyangkut keuangan saudara, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Saudara kutip, jangan terintimidasi dengan intimidasi iblis, tapi kita lawan dengan firman Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga adalah bergabung dalam kul atau komunitas. Nah, saudara, karena kita hidup ini adalah hidup yang berkomunikasi atau berkelompok. Jangan hidup sendiri. Ada komunitas kita yang saling membangun, saling menghibur, saling memberikan jalan keluar. Ada komunitas tanpa cerita-cerita. Saya punya komunitas ada di KUL, ada di jalan pagi, ada di gereja, ada di banyak tempat di mana kita bisa saling membagi. Jangan tinggal sendiri-sendiri, lama-lama jadi now-now. Now-now tahu ya? Now-now itu orang Jakarta bilang bego-bego. Di dalam Ibrani 10 ayat 24 ayat sampai 25 ada di situ kita dipanggil untuk memperhatikan satu sama lain untuk membangkitkan kasih dan kebaikan. Tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan jebat, tetapi saling mendorong satu dengan yang lain. Matius 18 ayat 20 menyatakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saudara jangan hidup sendiri. Hidup sendiri lama-lama apa? Now-now. Jadi harus ada komunitas. Komunitas baca cerita. Bisa cerita kosong juga boleh. Jadi bikin ketong ketawa-ketawa. Amin. Seperti kok tegang. Saya harapkan dalam menghadapi tantangan hidup, jangan kita pakai pola pikir kita yang berdasarkan dunia, tapi berdasarkan firman Tuhan. Tuhan izinkan terjadi untuk kita selalu mengandalkan Dia dan kita melihat kemuliaan Tuhan. Saya dulu pernah bersaksi juga dan saya sudah praktekkan sampai dengan saat ini. Pada waktu sudah cukup lama saya mengalami tekanan-tekanan karena ada kesehatan yang terganggu sampai sunau-nau. Sudah tidak tahu bikin apa, pernah pergi dokter psikiater, dikasih obat tenang, obat tidur, tapi juga ya tidak menyelesaikan masalah. Satu kali saya pergi ibadah, bukan sebagai pengkhotbah, sebagai jemaat. Duduk ibadah waktu orang lagi puji-pujian, saya berdiri, orang lagi soraklah, haleluya, soraklah. Saya berdiri nau-nau begini. Tuhan bilang, kenapa kamu tidak pakai senjata peperanganku? Saya bilang, apa itu Tuhan? Puji-pujian. Wow, begitu saya tangkap itu, saya pulang, besok pagi saya mulai bangun. Di teras rumah, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Kurang lebih 15-20 menit. Saudara, itu segala tekanan talapas semua. Obat beta buang semua. Tidur pulas, muka bercahaya.
Di dalam firman Tuhan, waktu Paulus dan Silas di dalam penjara, mereka lagi dibelenggu. Mereka tidak menangisi nasibnya, tapi mereka memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Belenggu-belenggu terlepas, pintu penjara terbuka. Kepala penjara mau bunuh diri. Apapun yang memenjarakan saudara, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan pikiran yang negatif, lawan dengan puji-pujian. Ya, bahasa roh puji-pujian. Ibu-ibu kalau memasak, tado-tadoka menyanyi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Pai tua pulang, Mam, hari ini kok makanannya rasa enak, pakai bumbu apa? Bilang bumbu dari surga. Karena waktu kita lagi punya sukacita, apa yang kita kerjakan pasti excellent. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Nah, saya hanya minta jemaat HUG, jangan kendur, jangan punya pemahaman, kenapa ini datang perbedaan lagi, kenapa masalah ini lagi. Tapi hadapi dengan cara yang benar, bahwa Tuhan sedang membawa saya naik ke next level. Lawan dengan senjata peperangan Allah. Dan saudara akan keluar sebagai pemenang. Bukan itu aja, saudara akan menjadi saksi kepada orang lain. Usai jangan hidup sendiri dengan Tuhan. Beta pernah mengalami ini, beta pernah begini. Keluar sebagai pemenang. Ya, saya harapkan jemaat HUG terus menyala. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Tolong pelayan Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
tolong kalau ada yang belum mendapatkan roti dan anggur, tolong angkat tangannya. Semua sudah? Kalau ada, angkat tangan. Tidak ada, oke. Kalau sudah, saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri yang dilakukan untuk mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan untuk beserta pengorbanannya di kayu salib. Saya mengajak saudara renungkan kebaikan Tuhan. Dia yang rela mati, menderita demi untuk keselamatan hidup kita. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk semua yang Kau lakukan Tuhan. Kau Tuhan, kita yang harusnya binasa dan upah dosa adalah maut. Tapi oleh karena pengorbanan-Mu, kami mendapat jaminan hidup kekal bersama Engkau. Kau naik ke surga untuk menjadi pendoa syafaat bagi kami. Kau mengutus Roh Kudus yang menyertai, menuntun, memberikan penghiburan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Saudara, perjamuan kudus ini juga merupakan satu sakramen. Tanda dari sesuatu yang suci yang mendatangkan anugerah atau berkat Tuhan bagi setiap orang percaya. Asal setiap orang yang makan dan minum roti dan anggur ini tidak menyimpan sakit hati, benci dan dengki serta dosa. Mari kita memuji dirinya masing-masing. Jika di antara ada yang demikian, bereskan dengan Tuhan. Minta ampun. Minta penyelesaian dengan orang-orang yang mungkin kita sakiti. Saudara, anak-anak di bawah umur, jangan makan dan minum. Bapa, terima kasih Engkau telah melayakkan kami hamba-hambamu dan anak-anakmu untuk sehidangan dengan Engkau. 1 Korintus 11 ayat 23 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi, dan sesudah Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sembah Dia. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima
hebat, Engkau luar biasa Bapa. Terima kasih. Terima kasih untuk Tuhan perjamuan kudus yang boleh kami lakukan. Kami menjadi satu dengan Engkau dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bentuk kami terus Tuhan, untuk kami hidup berkemenangan bersama Engkau. Kami tidak gentar menghadapi tantangan hidup ini, karena kami percaya rancangan Tuhan bagi kami bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan jaminan masa depan yang penuh pengharap. Berikan kami pengertian demi pengertian, untuk kami meresponi setiap tantangan hidup dengan cara yang benar, untuk kami keluar sebagai pemenang. Dan bukan saja sebagai pemenang, kami dipakai sebagai alat dalam tangan-Mu untuk menjadi saksi turut menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kau berkati jemaat-Mu Tuhan. Apapun pekerjaan mereka, apapun pergumulan mereka, kami percaya waktu mereka mengandalkan Engkau, mereka Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua Tuhan izinkan untuk kami melihat kemuliaan Tuhan, untuk kami menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Berkati Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang putus asa Engkau memberikan pengharapan yang baru. Yang Tuhan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, berikan tuntunan untuk mereka keluar sebagai pemenang. Dan berdoa kepada mereka, taruh hati yang berkobar-kobar, untuk mereka terus bergairah, untuk bergairah dipakai sebagai alat di dalam tangan Tuhan, untuk ambil bagian menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga demi keluarga, yang sekolah Engkau berkati, yang bekerja Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.